Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda dan juga adik-adik, selamat siang berkah dalam. Apa kabar? Selamat tahun baru Imlek. Dan juga hari ini ada dua agenda. Yang pertama itu pembukaan Nusdruk, yang kedua hari ulang tahun perkawinan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam permenungan pada siang hari ini saya akan merenungkan dari bacaan yang kedua. Semoga kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Perpecahan bisa terjadi di tengah keluarga. Perpecahan bisa terjadi di tengah masyarakat. Perpecahan bisa terjadi di antar jemaat. Perpecahan juga bisa terjadi dalam pribadi kita sendiri. Kita menjadi pribadi yang terpecah karena terlalu ambisi, karena terlalu menganggap diri kita paling benar, menganggap diri kita paling suci, menganggap diri kita paling dalam banyak hal. Perpecahan dalam pribadi itu bisa menyebabkan perpecahan yang lain. Maka kita diajak untuk melihat sejauh mana kualitas pribadi kita. Apakah pribadi kita sungguh menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang menerima perbedaan, dan juga menjadi pribadi yang selalu juga mendengarkan apa kata orang lain. Yang kedua, hari ini hari ulang tahun perkawinan, maka saya juga mengajak kepada keluarga-keluarga untuk membangun setia sekata. Jangan ada perpecahan di dalam keluarga. Perpecahan di dalam keluarga seringkali terjadi karena keluarga-keluarga tidak mampu menerima perbedaan. Keluarga-keluarga tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Keluarga-keluarga terlalu memaksakan pasangan, terlalu memaksakan anak-anak dan lain sebagainya. Maka saya mengajak kepada keluarga-keluarga untuk sungguh-sungguh memperhatikan satu sama lain, menerima perbedaan, mampu mengampuni, dan juga mengupayakan yang terbaik. Apakah kita sebagai bapak dan ibu, sebagai orang tua, sudah mampu mengarahkan anak-anak dengan baik, menularkan iman dengan baik, memberikan contoh yang baik kepada keluarga, atau justru sebaliknya, kita memaksa, kita mengawasi anak-anak, bahkan saking terlalu cintanya kepada anak-anak, anak-anak itu dikekang. Di mana dia, dengan siapa dia, dan sedang apa dia. Ini di sisi lain baik memberikan perhatian kepada anak, tetapi di sisi lain ini adalah sebagai bentuk membelenggu kebebasan anak. Karena bagaimanapun juga waktu itu jauh lebih besar daripada ruang. Maka berilah kebebasan kepada anak-anak untuk berekspresi, untuk menentukan identitasnya masing-masing. Daripada kita sibuk mengawasi di mana dia bersama dengan dia, tetapi apakah kita sungguh memperhatikan anak-anak ini dengan baik? Bagaimana keyakinan dia? Sekarang jiwanya dia di mana? Lalu apa yang ia rasakan? Ini sungguh jauh lebih penting daripada kita mengawasi secara fisik anak-anak kita. Maka berbicara dari hati ke hati, sebenarnya anak saya ini jiwanya di mana? Sebenarnya anak saya ini pikirannya kemana? Sebenarnya anak-anak saya ini keyakinannya bagaimana? Ini menjadi lebih penting. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk mendorong anak-anak ini untuk masuk ke seminari. Yang laki-laki, yang perempuan itu menjadi suster. Coba kalau ada yang Bapak Ibu sekarang membawa anak dan cucunya, tolong dibisikkan, nak, dik, besok jadi romo ya. Yang cewek juga besok jadi suster, tolong dibisikkan sekarang ini supaya bisikan Bapak Ibu itu didengar sampai ke surga. Yang tidak membisikkan pasti tidak rela anaknya itu untuk menjadi romo. Dan berdoa supaya anak orang lain yang jadi romo yang menjadi suster. Karena Bapak Ibu kita harus sadar bahwa seminari sudah merambu-rambu kita semua.
Karena jumlah penurunan anak yang masuk seminari itu turun drastis setiap tahunnya, bahkan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Maka seperti apa yang saya katakan minggu yang lalu, 10 sampai 5 tahun kemudian, kalau situasi masih seperti ini, kemungkinan seminari-seminari akan tutup dan beralih fungsi karena tidak ada orang yang mau jadi romo lagi. Maka ini menjadi tugas dan juga tanggung jawab kita sebagai keluarga-keluarga untuk merelakan anak, cucu untuk masuk hidup membiarkan. Lalu yang ketiga, di dalam lustrum yang ke-6 ini kita diajak untuk membangun jemaat. Kendati jemaat Korintus itu pernah mengalami perpecahan, namun Paulus menyadarkan kepada kita semua untuk apa jemaat itu berpecah, untuk apa pecah dalam jemaat. Karena kita menerima pembaptisan yang sama. Maka di dalam bacaan kedua tadi, Paulus menasihati kepada kita semua dalam nama Tuhan supaya kamu setia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya hendaknya kamu erat bersatu dalam sehati sepikir. Dan juga kita diajak untuk tidak membangun gap-gap atau kelompok-kelompok tertentu. Jemaat Korintus itu ada kelompok yang mengatakan aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Kristus tidak terbagi-bagi. Maka saya mengajak kepada umat pada lustrum yang ke-6 ini, mari kita membangun kesatuan dan juga membangun kebersamaan. Kami tidak menghendaki di gereja Barnabas ini ada golongan-golongan atau kelompok-kelompok tertentu. Oh, umat ini umatnya Romo Indra. Oh, umat ini golongannya Romo Petrus. Oh, umat ini golongannya Romo Bono. Oh, umat ini golongannya Romo Yus. Oh, umat ini golongannya Romo Yogi. Oh, umat ini karena sedikit golongannya Frater. Jangan sampai ada golongan-golongan yang akhirnya memecah belah di antara umat. Maka kita diajak untuk membangun setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kepercayaan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra